Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab baru, bab 2 tentang norma dan keadilan. Pada bab ini kita akan mempelajari 4 pokok bahasan ya. Pokok bahasan yang pertama tentang pengertian norma, yang kedua tentang macam-macam norma dan contohnya, yang ketiga tentang arti penting dari norma, dan yang keempat tentang perilaku yang sesuai norma. Langsung saja kita ke pokok bahasan yang pertama tentang pengertian norma. Oke. Sebelum saya akan mendeskripsikan apa itu norma, silahkan kalian untuk mengamati gambar berikut ya. Oke. Sudah jelas? Kira-kira ini gambar apa, anak-anak? Betul. Ini adalah gambar lalu lintas dengan segala kesibukannya. Nah, saya ada beberapa pertanyaan untuk kalian ya. Yang pertama, pernahkah kalian melihat kecelakaan dalam lalu lintas? Misalnya ketika kalian bepergian, kemudian ternyata ada kecelakaan. Oke. Yang selanjutnya, mengapa kok bisa terjadi kecelakaan kira-kira? Oke, yang terakhir, bagaimana jika tidak ada peraturan tentang lalu lintas anak-anak? Misalnya, jika orang-orang berkendara tidak harus di lajur kiri, jadi ada yang di lajur kanan, ada yang di lajur kiri, tidak ada rambu lalu lintas, jadi mereka belok seenaknya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Pastinya akan kacau balau dan terjadi banyak kecelakaan. Nah, begitu juga dengan ini saya analogikan dengan pengertian norma anak-anak ya. Jadi, manusia itu mempunyai dua kedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu itu memiliki perbedaan dan pemikiran dan kepentingan masing-masing. Jadi setiap individu itu pasti memiliki kepentingan masing-masing. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan itu dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup atau aturan-aturan. Nah, norma itu berarti aturan atau pedoman ya. Jadi norma itu dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Itu ya. Atau norma bisa disebut juga dengan suatu pedoman bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Nah, berikut adalah pengertian dari norma. Sudah paham ya? Jadi norma itu adalah aturan atau pedoman. Suatu pedoman bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Oke. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang macam-macam norma. Di sini kita akan mempelajari 4 macam norma anak-anak, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Langsung kita ke norma yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan yang berasal dari hati nurani atau suara hati. Ya. Jadi, norma kesusilaan ini berkenaan dengan bisikan hati, bisikan untuk melakukan sebuah kebaikan atau sesuatu yang baik. Contohnya, langsung contohnya biar nggak bingung ya. Misalnya, contoh yang sesuai norma itu kalian mengembalikan dompet yang ditemukan kepada pemiliknya. Ya, jadi misalnya kalian itu kan jalan-jalan mau ke sekolah, lah kemudian tiba-tiba di jalan kalian menemukan dompet. Lah, kemudian kan dalam hati kalian kan, iki ono dompet, tak ambil ae. Lah, kemudian ada yang berbisik lagi. Nah, setelah diambil ini kira-kira nanti akan kalian kembalikan ke pemiliknya atau kalian ambil aja. Nah, adapun bisikan hati untuk melakukan kebaikan itu
merupakan norma kesusilaan. Nah, adapun contoh yang tidak sesuai norma yaitu ketika kalian tidak mengembalikan dompet yang kalian temukan tadi. Nah, harusnya yang betul itu kan kalian mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya, bukan malah dipek sendiri. Nah, kira-kira jika kita melanggar norma kesusilaan itu apa sanksinya? Sanksi dari norma kesusilaan itu adalah penyesalan. Ya. Jadi sanksinya adalah penyesalan. Oke, lanjut ke norma yang kedua, yaitu adalah norma kesopanan. Adapun norma kesopanan adalah peraturan yang berasal dari tata kehidupan, kebudayaan, atau tingkah laku dalam masyarakat. Norma kesopanan antara masyarakat satu bisa saja berbeda dengan masyarakat yang lain. Misalnya, contohnya, jadi anak-anak, kalau di Indonesia itu kan kalau kita memegang kepala orang itu kan tidak sopan, maka kita akan marah. Lah, kalau kita kayak ngepuk permisi ya, mengepuk bokong, lah itu kan kayak guyon gitu kan ya. Tapi lebih marah jika kita dipegang kepalanya atau dipukul di kepala. Misalnya jundu kan malah kita lebih marah daripada yang menggepuk bokong. Lah, itu berbeda dengan norma kesopanan yang ada di Arab. Kalau di Arab itu orang kalau memegang kepala orang itu sudah biasa. Bahkan kalau misalnya di sana itu sholat berjamaah itu kan mau lewat ya softnya, itu mereka malah berpegangan pada kepala orang-orang tersebut. Nah, jadi norma kesopanan antara satu masyarakat itu biasanya berbeda dengan masyarakat yang lain seperti itu. Lah, contohnya bagaimana? Misalnya kalau di Indonesia ini ya, contoh sesuai norma misalnya tata krama seorang peserta didik kepada guru. Jadi kalian kalau ketemu guru itu salim, sapa, senyum seperti itu. Lah, misalnya yang tidak sesuai norma yaitu peserta didik tidak saling dan mengabaikan guru. Ada gurunya pura-pura tidak melihat, bahkan tidak saling. Nah, itu tidak sopan ya anak-anak ya. Nah, sanksinya apa kalau tidak memenuhi norma kesopanan ini? Sanksinya berupa sanksi sosial, seperti nanti kalian akan dikucilkan atau dicemooh dan tidak disenangi masyarakat. Misalnya, wah iku delok talah gak salim nang gurune. Lah, maka mereka akan dicemooh dan tidak disenangi oleh masyarakat. Seperti itu. Paham ya? Oke. Selanjutnya adalah norma agama. Nah, norma agama ini adalah peraturan yang berasal dari wahyu Tuhan, yaitu kitab suci. Jadi kalau Islam, kitabnya ya kitab Al-Quran, seperti itu. Nah, seperti apa? Menjalankan segala perintahnya, perintah Allah, dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti sholat wajib 5 waktu. Nah, itu kan wajib ya dilakukan ya. Nah, yang tidak sesuai norma itu kalian tidak menjalankan sholat 5 waktu. Maka bagaimana sanksinya? Maka sanksinya ini adalah dosa. Jadi sanksinya berbeda ya antara norma satu dengan norma yang lain. Oke, paham ya? Yang terakhir itu adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang berasal dari tingkah laku manusia yang dibuat oleh suatu negara dan badan-badan resmi negara, baik oleh misalnya dari negara itu sendiri, pemerintah atau pemerintah kota, bahkan badan resmi seperti juga sekolahan. Nah, misalnya kalau kalian nanti sekarang kan kalau tidak sholat, padahal kan sudah kewajiban ya, tapi dibuat peraturan juga di sekolah kalau tidak sholat maka akan ditatip 1. Nah, seperti itu juga merupakan norma hukum, tapi di lembaga sekolah seperti itu. Nah, norma ini bersifat memaksa sehingga wajib untuk ditaati. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Contohnya, sesuai norma, pengendara motor itu memiliki SIM. Nah, yang tidak sesuai pengendara motor tidak memiliki SIM. Maka, bagaimana jika ada orang yang melanggar norma hukum? Maka sanksinya adalah hukum pidana. Seperti itu anak-anak. Paham ya? Jadi,
antara norma itu peraturannya itu ya juga berbeda dan sanksinya juga berbeda. Oke. Selanjutnya akan diterangkan oleh Pak Fajar. Baiklah anak-anak, setelah sebelumnya dijelaskan oleh Bu Siva, selanjutnya akan coba saya jelaskan. Yang pertama adalah mengenai arti penting norma, atau pembahasan yang berikutnya adalah arti penting norma. Mengapa sih norma itu penting? Nah ya, coba kita analogikan. Kita perhatikan gambar berikut. Kalian bisa melihat di situ ada gambar singa mengerumuni orang. Kenapa kok orang-orang tersebut merasa tidak takut? Padahal ada banyak singa yang siap menerkam mereka. Bagaimana jika pagar pembatas itu dihilangkan? Pastinya orang-orang itu akan terterkam oleh singa. Ya, jadi dapat kita analogikan, norma adalah sebagai pagar pembatas. Pagar pembatas antara apa? Antara keinginan manusia dan antara kepentingan manusia. Ya, jadi setiap manusia disebutkan tadi sudah memiliki banyak kepentingan. Masing-masing manusia memiliki kepentingan masing-masing. Mengapa norma itu penting? Karena dengan adanya norma ini maka kepentingan akan ada pembatasnya, sehingga dapat memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan rasa puas ya. Disebutkan tadi, setiap manusia memiliki kepentingan masing-masing. Jika kepentingan ini tidak ada pembatasnya, maka acap kali atau sering kali akan terjadinya bentrok kepentingan atau perebutan kepentingan. Sebagai contoh yang sederhana saja, jika ada 5 anak ingin masuk ke toilet, padahal toiletnya ada hanya 1, maka jika semuanya mementingkan kepentingannya sendiri, terjadilah di situ keributan. Maka dengan ada aturan atau norma, yaitu harus antri, siapa dulu yang datang itu yang masuk, maka di situ keributan akan terhindari. Itu adalah salah satu contoh sederhananya. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa adanya atau interaksi dengan manusia yang lain. Di dalam interaksi tersebut itulah maka harus adanya aturan-aturan atau batasan-batasan yang mengatur pergaulan atau interaksi tersebut, sehingga interaksi tersebut akan terjalin dengan harmoni, dengan tenang, tanpa adanya pergolakan atau tanpa adanya pertentangan. Ya, manusia memang tidak bisa dilepaskan dengan adanya aturan atau norma. Dalam agama kita sendiri pun, agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasul-Nya telah menetapkan aturan yang jelas. Jangankan bergaul dengan orang lain, bergaul dengan anak, dengan orang tua, dengan adik, dengan apapun itu pasti ada aturannya. Bahkan kalian ke toilet pun ada aturannya, yang mana harus mendahulukan kaki kiri dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Rasul itu untuk memperbaiki akhlak. Nah, akhlak itu terbentuk melalui interaksi yang baik. Ya, jadi kalau ada orang berinteraksi dengan tidak baik dan akhlaknya buruk, berarti itu dia tidak menaati peraturan. Maka dibuatlah peraturan di dalam yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya itu. Nah, selain itu, norma antara lain dapat menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. Yang bisa kita ketahui tadi, norma hukum akan mengatur kehidupan masyarakat. Jika ada orang yang melanggar hukum, maka hukum akan ditegakkan dengan seadil-adilnya.
bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat seperti yang disebutkan tadi. Memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Negara kita pun, kalian pun sering mendengarkan pepatah di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Jadi di mana kalian berada, maka patuhilah peraturan yang berada di lokasi tersebut. Jangan sampai kalian melanggarnya, karena apabila kalian melanggar, maka sanksi-sanksi yang sudah ada pasti akan diterapkan kepada kalian. Itulah salah satu pentingnya norma. Norma sangat penting, sehingga kalian harus benar-benar mendalami dan mempelajari, dan yang paling penting adalah mengamalkan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, itulah beberapa arti penting adanya norma. Sekarang kita memasuki pembahasan terakhir, yaitu perilaku yang sesuai dengan norma. Indonesia adalah negara hukum yang mana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Dan juga ada pada pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Negara hukum memiliki 3 unsur yang seperti berikut: supremacy of law, equality before of law, dan human rights. Supremacy of law adalah tidak adanya kesewenang-wenangan pemimpin terhadap masyarakat. Equality before of law adalah kesamaan hak dalam masyarakat di depan hukum. Human rights adalah pemerintah mengakui hak-hak asasi manusia. Kemudian Haji Abdul Latif mengembangkan sehingga unsur-unsur negara hukum adalah pemerintahan dilakukan berdasarkan undang-undang atau asas legalitas. Hak-hak dasar manusia diakui dan dihormati oleh pemerintah. Kekuasaan pemerintah dalam negara tidak dipusatkan dalam satu tangan. Perbuatan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah dimungkinkan untuk diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak. Inilah unsur-unsur dari negara hukum, yang mana di negara kita sudah terdapat semuanya. Selanjutnya, sikap kita terhadap norma. Apa sih yang harus kita lakukan terhadap norma yang berlaku? Kita harus bersikap positif dan antusias untuk menaati norma yang berlaku agar terjadinya kehidupan yang harmonis, yang seimbang, dan tidak adanya kepentingan-kepentingan yang dipaksakan. Kemudian, untuk membina kita, untuk mengajarkan kita agar tertib terhadap norma, maka seyogianya kita mulai membiasakan, yaitu budaya malu. Sikap malu jika melanggar aturan, misalnya malu datang terlambat hadir sekolah, malu tidak sholat, malu terlambat sholat, malu menentang perintah orang tua, dan segalanya. Kalau sebagai siswa yang baik, malu tidak mengumpulkan tugas, malu tidak berbuat baik kepada teman. Kemudian, budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Misalnya, mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Kalian juga kalau di sekolah kita tentunya, tangganya kan kalian sudah tahu. Nah, jangan berebut kalau naik tangga, urutanlah, jangan saling berebut biar tidak ada yang terdorong atau jatuh. Kemudian budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor, misalnya tidak mencontek ketika ulangan ataupun ujian.
Yang terakhir adalah pelanggaran norma. Pelanggaran norma akan mendapatkan, di sekolah kita sudah ada norma yang berlaku. Kalian tahu apa itu? Ya betul, tatib atau tata tertib. Di sana di dalamnya terdapat aturan-aturan yang berlaku selama kalian menjadi siswa-siswi MTS Hadijah. Kalian bisa baca dengan jelas di sana. Peraturan-peraturan yang dibuat itu adalah untuk membuat kalian menjadi siswa-siswi yang tertib dan teratur. Kami harap setelah kalian mempelajari norma, kalian bisa menerapkannya, yaitu dengan cara tidak melanggar peraturan yang berlaku, khususnya tatib atau tata tertib yang berlaku di sekolah. Karena apa? Sebenarnya kalian itu adalah sudah sepakat. Kapan sepakatnya? Kalian sepakat masuk ke MTS Hadijah, berarti kalian sepakat dengan segala peraturan yang ada di dalam MTS Hadijah. Jelas ya anak-anak? Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan kami tentang norma. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dan dapat menerima pelajaran ini dengan baik dan dapat menerapkannya. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.